Kota Palembang merupakan salah satu kota tua di Indonesia. Terlihat masih adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang masih terawat dengan baik. Di masa Kesultanan Palembang, keberadaan masjid-masjid sangatlah bermanfaat. Selain untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama, di masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Masjid tua yang masih berdiri kokoh dan terawat dengan sangat baik, salah satunya adalah Masjid Jami Sungai Lumpur yang berada di Jalan Ki Haji Azhari, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Masjid Jami Sungai Lumpur, awal pendiriannya dilakukan oleh Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf pada tahun 1873 Masehi atau bertepatan tahun 1282 Hijriah. Di masa hidupnya, beliau adalah seorang pengusaha yang sangat dermawan, sehingga keinginannya untuk mendirikan masjid guna mensyiarkan Islam di wilayah Seberang Ulu tercapai. Masjid Jami Sungai Lumpur ini ya didirikan oleh Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf. Ya. Jadi beliau ini adalah seorang ulama terkemuka di kota Palembang salah satunya. Dan juga Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf ini mendirikan Masjid Jami ini dengan alasan dikarenakan pada zaman dahulu wilayah dari Tojo Ulu sampai 14 Ulu ini belum adanya masjid. Jadi beliau mendirikan masjid di lokasi 11 Ulu, akan tetapi rumah tinggal beliau itu berada di 14 Ulu. Dikarenakan penduduknya tidak terlalu ramai, jadi di sini Habib Abdullah bin Salim Al-Kaf ini mendirikan masjid pada tahun 1872 Masehi atau bertepatan dengan 1282 Hijriah. Masjid Jami Sungai Lumpur berada di perkampungan Bahrok. Dinamakan Bahrok karena diisi tempat berkumpulnya sebahagian warga keturunan Arab Yaman. Letak Masjid Jami Sungai Lumpur berjarak hanya 4 km saja dari pusat kota Palembang. Letak masjid ini memang berada di perkampungan padat penduduk dengan jalan yang sempit, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat yang melintas mengendarai kendaraan roda 4 untuk mampir di masjid ini. Meskipun demikian, kemakmuran masjid ini tetap terjaga. Di sisi lain,
Posisi masjid ini sangatlah strategis karena berhadapan langsung dengan tepi Sungai Musi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masa Kerajaan Sriwijaya, Sungai Musi digunakan sebagai jalur perdagangan dan pelayaran bagi perekonomian warga Palembang. Kondisi masjid kita saat ini sudah beberapa kali sudah melakukan renovasi, akan tetapi tidak merubah bentuk asli yang berada di dalam masjid. Akan tetapi sudah menambahkan beberapa peluasan seperti peningkatan masjid dan juga pelataran masjid. Nah, di sini Masjid Sungai Lumpur sendiri di dalam kondisi dalam masjid itu masih dalam keadaan seperti masjid pada zaman dahulu. Kondisi di dalam masjid secara keseluruhan terlihat masih seperti awal mula berdirinya masjid ini. Sehingga apabila duduk bersimpuh di dalam masjid, maka kita bisa merasakan keasrian masjid tua yang telah berusia 151 tahun yang lalu. Tiang-tiang masjid yang berdiri sangat kokoh ini berjumlah 16 tiang penyangga dan 4 tiang merupakan soko guru utama. Kayu tiang yang kokoh dan kuat ini terbuat dari kayu tembesu dengan diameter yang besar, dan bila diperhatikan dari atas hingga menghujam ke pondasi di dalam tanahnya, panjang tiang ini sekitar lebih dari 12 meter. Beberapa dari bangunan Masjid Jami ini, seperti banyaknya pintu-pintu yang berjumlah 15 buah pintu, juga merupakan kayu asli yang terus dirawat dengan sangat baik, sehingga siapapun yang mampir ke masjid ini akan terkagum-kagum melihat betapa tinggi nilai historis yang melekat terhadap Masjid Jami ini. Masjid Jami Sungai Lumpur ini memiliki arsitektur bercorakan Tiongkok dan Melayu. Ini terlihat dari menara Masjid Jami yang berundak-undak dan mustika bulan bintang pada bagian atasnya. Mengapa dikatakan dengan Masjid Jami Sungai Lumpur? Ya, karena di sini kita lihat Sungai Musi ini banyak sekali anak-anak sungai ya. Seperti dari kawasan Sepuluh ini kita lihat di sini ada namanya sungai, yaitu namanya Sungai Lumpur. Terus di sana lagi ada namanya Sungai Karangpanjang. Terus ada lagi di daerah 13 Ulu itu Sungai Temenggung. Di 14 Ulu itu ada Sungai Kangkang dan juga ada Sungai Tuan Kapar. Nah, inilah menjadi batas-batas wilayah untuk yang ada di Kecamatan Seberang Ulu 2 ini. Ya, karena Masjid Jami Sungai Lumpur ini berdiri tepat di kawasan 11 Ulu dan juga daerah perbatasan wilayah Seberang Ulu 1. Meskipun Masjid Jami ini sudah sangat tua, namun berbagai kegiatan ibadah tetap berlangsung dengan sangat baik dan didukung oleh semua warga sekitarnya secara swadaya. Saat kami mampir di masjid ini, kami pun bertemu dengan hamba Allah yang berasal dari negara Pakistan. Di kesempatan usai sholat berjamaah,
Salah satu musafir dari negara Pakistan ini mengambil kesempatan untuk berbagi ilmu agama. Dalam kajian yang disampaikannya, berkali-kali beliau mengatakan bahwa umat Islam adalah bersaudara dan persaudaraan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran mereka dalam majelis tabligh tidak lain hanyalah untuk berdakwah, menyerukan ajaran Islam sesuai yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kami datang dari Pakistan, Alhamdulillah, dari Pakistan untuk bertemu saudara-saudara kami yang ada di sini karena kita saudara yang diikat kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau jauh saling doakan, kalau dikir salaturahmi. Semua Muslim saudara-saudara. Semua Muslim satu kalimat, satu Quran, satu Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk. यानी अल्लाह पाक ने बहुत से मखलूक़ात पैदा किया है और उनमें से अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, कलिमा नसीब किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. Di Masjid Jami Sungai Lumpur ini selain kegiatan sholat Jumat, itu ada lagi kegiatan di malam hari. Mulai dari malam Senin sampai malam Minggu itu full, itu majelis taklim. Nah, setelah itu habis subuh itu ada majelis tahfiz, itu juga setiap hari. Para gurunya juga di sekitaran sini, ustadz-ustadz yang di sekitar sini 13, 14 kita ngambil di situ, yang seputaran Palembang lah. Setelah dilakukan beberapa kali renovasi, akhirnya Masjid Jami Sungai Lumpur ini mampu menampung jamaah sebanyak 3.000 jamaah. Setiap harinya pun, masjid ini selalu ramai dengan jamaah, terutama di saat sholat fardu. Bermacam kegiatan keagamaan seperti kajian-kajian agama, baik malam hari maupun subuh, terus istiqomah dilaksanakan, seperti halnya para jamaah yang terus berlatih dalam kajian Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtudurar, dan lainnya. Marhaban, marhaban, ya nurul aini, marhaban, marhaban. Hari-hari biasa ada kegiatan majelis taklim tiap habis pada maghrib. Kecuali malam Jumat ada juga waktu itu hadat, pembacaan waktu hadat. Yang itu banyak ustadz-ustadznya yang ngaji, yang ngajarnya itu banyak. Dalam seminggu tuh ada 6 ustadz. Ya fikih ada, ada ziarah, ada fikih, belajar fikih, ada gal-gal semuanya ada, semuanya. Iya, dari penjuru datang mampir ke sini sehingga sini mau sholat,
Ada yang dari pasar, dari yang kerja masih mampir sini. Iya, yang bersejarah jadi. Yang di sini kan yang bersejarah, masjid sini lah yang paling tua, Masjid Agung. Ada yang di Suro, ada yang di Suro, ada juga di Suro. Ya kalau masjid ini kalau orang-orang bilang itu kalau masjid ini adem rasanya. Iya, enak lah namanya kan. Benar. Iya, adem. Enggak mau kadang-kadang ya tidur di luar, kadang-kadang mau duduk, kadang-kadang kan. Di mana-mana kalau singgah di sini dulu, masjid yang tua pengen. Kadang-kadang enggak ini enggak tahu di mana masjidnya kan. Enggak ada gapura. Iya. Depan belum ada. Ya, karena jalannya kecil kan. Iya kecil jalannya enggak bisa mobil. Ya, jadi kalau motor kendaraan motor bisa mas ini. Ya kita dengan sini mensyiarkan ada beberapa kegiatan-kegiatan masjid taklim ya dengan membangun masjid, dan juga kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertepatan dengan hari besar Islam seperti acara Isra Mi'raj, Maulid, dan juga memakmurkan pada malam-malam bulan puasa. Melihat keberadaan Masjid Jami' Sungai Lumpur yang berada di antara rumah-rumah Bari Palembang di Kampung Barhak ini, dan masjid ini juga berhadapan dengan Pasar 16 Ilir, mengisyaratkan bahwa betapa masjid tua ini sangatlah dicintai oleh umat. Sebab bagi mereka yang beraktivitas di perairan Sungai Musi, dengan mudah mereka dapat menunaikan ibadah maghdhah langsung ke Masjid Sungai Lumpur ini. Keindahan Masjid Tua Jami ini semakin memukau dengan adanya rumah-rumah tua yang berdiri kokoh. Ada rumah panggung limas besar, rumah panggung limas kembar, dan ada juga rumah panggung limas gudang yang dahulunya memang merupakan gudang beras. Ini mengisyaratkan betapa makmurnya Masjid Jami' Sungai Lumpur. Dan ini tentulah mengingatkan warga Palembang akan kejayaan di masa lalu. Saat ini, rumah-rumah tua ini sudah ditinggal oleh sang pemiliknya. Hanya pada bagian depan teras rumah saja, dijadikan sebagai tempat untuk mengaji, dan halaman yang begitu luas ini kerap dipergunakan untuk bermain anak-anak. Alhamdulillah, saat ini Masjid Jami' Sungai Lumpur setelah dikaji oleh pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, sejak tahun 2003, masjid ini telah menjadi kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberdayaannya, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, agama, dan lainnya. Nah, dulunya pemukiman yang ada di sini salah satu pemukiman warga keturunan Arab juga ya. Karena kita lihat dari tekstur rumah adat di sini, itu ada rumah limas kembar dan juga ada rumah limas dan juga rumah limas gudang. Nah, di sini adalah pemukiman warga di mana di sini ada sentral tempat gudang beras. Nah, jadi di sini juga ada nama perkampungannya yaitu Perkampungan Bahrak. Ya, karena yang tinggal di sini adalah warga keturunan Arab banyak. Jadi Bahrak itu adalah marga dari keturunan Arab dari Yaman juga. Masjid merupakan rumah Allah bagi umat Islam. Karenanya sangatlah perlu untuk dijaga dan dimakmurkan. Dan ini adalah tugas dan tanggung jawab seluruh umat Muslim.
Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang dapat petunjuk.